Selamat pagi, Bapak Ibu, peserta pentas pengadaan di siang hari ini. Terima kasih telah berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini melalui tema implementasi pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan melampaui tahun anggaran dalam praktik anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Pada kesempatan siang hari ini ada dua narasumber kita, yakni Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Sekretaris Jenderal Tindak Bina Keuangan Daerah, Pak Wasja, yang kebetulan nanti hadir menyusul karena beliau baru landing. Kemudian Kepala Dinas PUPR Kabupaten Maros, selaku advisor ada Pak Insinyur Haji Muhammad Alfian Amri. Sebelum untuk mempersingkat waktu, kami persilakan terlebih dahulu kepada Pak Alfian untuk dapat memberikan presentasi. Izin, Pak Alfian, saya safety ya Pak. Ya. Cek. Suara saya apakah terdengar? Cek. Iya, terdengar Pak. Sebentar ya Pak. PPT-nya. Sudah terlihat Pak Alfian? Ya, terlihat. Bisa di slideshow aja. Ya, baik. Udah jelas, Diana. Gimana kita mulai? Ya Pak, langsung dimulai saja. Oh ya maaf Bapak, saya lupa memperkenalkan diri. Saya Diana Ulfijanati, selaku analis kebijakan pertama yang akan memandu kegiatan pada siang hari ini. Kepada Pak Alfian, dipersilakan. Baik, makasih banyak Bu Diana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera buat kita sekalian. Terima kasih LKPP sudah mengundang saya untuk berbagi pengalaman. Intinya bahwa kita sharing-sharing aja berkenan dengan topik yang diberikan kepada saya. Bapak Ibu yang saya hormati, pada Zoom siang ini tematik yang disampaikan adalah implementasi pemberian kesempatan dalam menyelesaikan pekerjaan di mana melampaui tahun anggaran. Bagaimana praktek anggaran APBD-nya. Jadi konteks APBD-nya yang kita akan mau angkat. Berikut. Nah, oleh sebab itu, dalam konteks judul tematik, jadi ada 3 batasan pembahasan. Kali ini saya membatasi diri untuk lebih efektif dan efisiennya acara kita hari ini, yaitu tentang pemberian kesempatan. Artinya bahwa pekerjaan itu sudah waktu yang diberikan belum selesai, namun progresnya belum selesai. Jadi pemberian kesempatan. Dan yang kedua, bagaimana kalau pekerjaan itu melampaui tahun anggaran, khususnya di praktek anggaran APBD. Jadi 3 poin inilah yang akan saya bahas dan berdasarkan kerja-kerja kami di unit kerja di Dinas PU Kabupaten Maros. Dan sebagai gambaran umum, banyak yang bertanya, Maros itu di mana? Saya bilang, Maros itu ada di Sulawesi Selatan, tepatnya di batas kota sebagai daerah penyangga kota Makassar. Dan kalau
terbang ke Makassar, yang pertama kali diinjak adalah Kabupaten Maros karena memiliki bandara. Jadi Maros. Yang kedua, kebetulan saya diberi amanah sebagai Kadis PU. Kadis PU Kabupaten Maros, dan ini sudah cukuplah pengalaman di KPU-an ini. Namun yang satu hal yang ingin saya mau sampaikan bahwa PU ini banyak bidang urusan yang dilakukan. Cukup. Jadi kalau saya mau mengatakan bahwa PU itu miskin struktur tapi kaya fungsi. Ya, misalnya kami mengurusin bidang Bina Marga. Bina Marga itu jalan dan jembatan. Kami mengurusin cipta karya tentang bangunan gedung dan utilitasnya, termasuk sumber daya air, pengairan. Termasuk juga kami mengurusin pertanahan, tata ruang, termasuk dan jasa konstruksi. Dan satu hal lagi, bahwa kami juga mengurusin perhubungan. Artinya apa? Bahwa cukup banyak bidang urusan yang kami lakukan. Dengan demikian bahwa cukup banyak bidang urusan ini sudah barang tentu pengadanya juga sangat variatif. Pengadanya sangat variatif dengan anggaran yang cukup besar. Oleh sebab itu, dinas ini memang adalah OPD, salah satu OPD yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Maros yang OPD yang cukup besar menangani urusannya. Next, Bu. Lanjut. Ya. Nah, sebagaimana diketahui, karena kami berada di pemerintah daerah, khususnya di Maros, tentang tata cara pengelolaan keuangan kami memang merujuk kepada PP 12. PP 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Turunannya ada di Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, dan hampir setiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang penyusunan baik penyusunan RKPD maupun penyusunan APBD. Nah, kebetulan yang saya tayangkan ini adalah APBD tahun 2025 untuk pelaksanaan 2005 dan tahun ini tahun 2024. Next, Bu. Selanjutnya, izinkan saya memberikan semacam overview kondisi umum tentang pengalaman-pengalaman kami yang kami lakukan selama ini. Yang pertama adalah satu hal yang saya tekankan kepada teman-teman bahwa tolong kegiatan itu jangan menyeberang tahun. Menyeberang tahun. Artinya bahwa kami betul-betul optimalkan sumber daya yang ada dan maksimalkan segala sumber daya yang kami miliki. Itu yang kami tekankan. Jangan sampai terjadi kegiatan yang menyeberang tahun. Namun demikian, masih ada juga 1-2 paket yang menyeberang tahun yang ini yang kami tidak bisa hindari. Oleh sebab itu, dalam kondisi itu disebabkan karena ada keterlambatan. Keterlambatan disebabkan karena memang si penyedianya tidak atau kurang melaksanakan kontraknya dengan baik. Atau juga mungkin karena perubahan pekerjaan yang membutuhkan waktu sehingga menyeberang tahun. Lalu kami juga melihat bahwa kondisi ini juga harus diatasi. Dengan demikian bahwa pemberian kesempatan adalah merupakan keniscayaan. Artinya bahwa sesuatu yang pasti terjadi namun juga tidak terjadi, tapi ini harus dihindari dan harus dicegah. Oleh sebab itu pemberian kesempatan adalah suatu keniscayaan buat kami. Yang berikut tentang masalah sering kali berawal dari perencanaan yang kurang. Ya, perencanaan kurang. Yang saya mau jelaskan begini. Sejak beberapa tahun terakhir ini kami mengambil kebijakan. Kami sekarang sudah menganut kepada stok perencanaan. Stok perencanaan ada artinya bahwa kami merencanakan N-1 untuk kegiatan fisik berikutnya. Jadi kami sudah lakukan beberapa kegiatan perencanaan terlebih dahulu. Output hasilnya sudah ada. Nanti fisiknya akan dilakukan di tahun berikutnya. Ini yang kami sudah lakukan. Nah, ini pun kegiatan-kegiatan ini kami lakukan hanya beberapa. Yaitu pertama, memang kegiatan yang diprioritaskan. Jadi daerah punya ada skala prioritas,
khususnya kegiatan infrastruktur, kami sudah mempersiapkan diri dengan terlebih dahulu membuat perencanaan N-1. Ini kami sudah lakukan. Yang kedua, kegiatan yang namanya DAK, ada namanya kegiatan DAK. Ini memang sudah tiap tahun ada dan kami sudah mempersiapkan terlebih dahulu. Nah, ini yang kami sudah mengambil kebijakan sehingga dengan demikian bahwa mashab kegiatan tahun anggaran itu bisa kita lakukan di tahun berjalan. Yang berikut, pengalaman kami juga masih menemukan adanya perencanaan proyek oleh penyedia yang buruk. Sehingga ini mengakibatkan terhambatnya kegiatan proyek disebabkan karena memang betul-betul manajemen daripada pengelolaan perusahaan tersebut jelek sehingga mempengaruhi terhadap kerja proyek tersebut atau kontrak tersebut. Termasuk juga kondisi tertentu. Beberapa kali saya sampaikan kepada teman-teman, tolong kalau kegiatan konstruksi diusahakan untuk tidak direncanakan di APBD perubahan. Kebetulan di kami itu ada namanya APBD pokok, ada APBD bahan. Nah, kondisi inilah yang saya sering mengatakan demikian. Namun rata-rata kegiatan ini tidak bisa kami hindarin karena ada namanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya mendesak dan segera. Nah, berikut juga kami juga menyadari bahwa kapasitas SDM kami akui masih perlu ditingkatkan baik dari sisi kapasitasnya maupun kapabilitasnya. Yang berikut tentang bagaimana kami mengantisipasi agar perencanaan ini berjalan dengan baik dan fisiknya dapat dilaksanakan dalam tahun berjalan dan tidak menyeberang tahun. Yang pertama adalah kami memberdayakan tenaga-tenaga kami, kebetulan engineer kami cukup tersedia sehingga kami kelolakan perencanaannya, sehingga stok perencanaan itu kami lakukan di sebelum tahun kemudian. Artinya bahwa kita perencanaan itu sebagian dilakukan oleh teman-teman, oleh engineer kami di kantor. Berikut, lanjut, Bu Diani. Nah, kita kembali lagi pada pemberian kesempatan. Jadi saya katakan tadi bahwa ini adalah suatu keniscayaan bahwa ketika pekerjaan itu tidak selesai di tahun berjalan, apakah itu dapat dilakukan di tahun berikutnya? Nah, dengan cara apa? Dengan cara treatment kita adalah pemberian kesempatan. Nah, dalam pemberian kesempatan itu disebabkan karena dia terlambat menurut para ahli mengatakan di Herdianto mengatakan bahwa kalimat terlambat itu adalah waktu pelaksanaan yang tidak dimanfaatkan sesuai dengan rencana sehingga menyebabkan kegiatan menjadi tertunda dan tidak terselesaikan dengan tepat sesuai dengan jadwal direncanakan. Berangkat dari situ bahwa pemberian kesempatan itu karena terlambat. Oleh sebab itu, kita kembali lagi kepada rujukan kami bahwa pemberian kesempatan itu diberikan kepada penyedia yang gagal menyelesaikan pekerjaannya karena dia terlambat dalam waktu yang ditentukan, tetapi dinilai masih mampu. Jadi kalimat saya poinkan adalah kalau penyedianya dinilai masih mampu menyelesaikan pekerjaan tersebut, maka dapat diberikan kesempatan. Namun karena ini adalah pemberian kesempatan untuk melanjutkan pekerjaannya, maka dia wajib didenda. Denda keterlambatan yang diterapkan berdasarkan denda keterlambatan yang tertuang di dalam kontrak maupun di dalam SSKK. Berikut. Next, kemudian. Nah, kalau kita mundur kepada aturan, teman mungkin sudah tahu bahwa di dalam pasal Perpres 16 tahun 2018 dan beserta perubahannya pasal 56 itu jelas dikatakan apabila penyedia di ayat 1 khususnya di ayat 1, ayat 2 dan ayat 3, poin ayat 1 mengatakan pemberian kesempatan itu PPK dapat memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaannya. Silakan. Jadi ketika kontraknya sudah berakhir, ketika PPK menilai bahwa ini dapat dilakukan mampu untuk diselesaikan, maka di pasal 56 ayat 1 dikatakan PPK memberikan kesempatan kepada penyedia. Di ayat 2, ketika memberikan kesempatan itu harus dimuat dalam perubahan kontrak. Di ayat 2-nya dikatakan gitu. Jadi ketika diberikan kesempatan, otomatis bahwa perlu dilakukan bahan kontrak. Buat kontraknya baik termasuk di dalam adalah berapa lama waktu yang diberikan. Dan sudah barang tentu bahwa sanksi denda keterlambatannya dan termasuk juga
apabila dia memiliki jaminan pelaksanaan juga harus diperpanjang jaminan pelaksanaannya. Berikut di ayat 3 mengatakan bahwa ini sudah jelas bahwa di pasal 56 mengatakan di ayat 3 pemberian kesempatan dapat melampaui tahun anggaran. Nah, saya bold di sini bahwa dapat melampaui tahun anggaran. Artinya apa? Bahwa di dalam aturan pengadaan pemberian kesempatan itu dapat melampaui tahun anggaran. Nah, kata dapat melampaui tahun anggaran, bagaimana konteks anggaran APBD-nya? Nanti saya jelaskan next berikut. Lanjut. Nah, demikian pula di dalam Perlem LKPP 12 di poin 30.1, 30.2 maupun 30.3 bahwa pejabat penandatangan kontrak menilai. Jadi poinnya adalah yang memberikan pemberian kesempatan adalah kewenangan daripada PPK, pejabat penandatangan kontrak. Untuk diketahui bahwa kami di APBD, pejabat penandatangan kontrak itu umumnya adalah PA maupun KPA. Jadi kalau di kantor kami itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 bidang itu semua adalah KPA. Jadi KPA merangkap Supertindak sebagai PPK. Artinya apa? Adalah kepala bidang, juga ada strukturalnya, juga selaku KPA dan mengambil fungsi tugas-tugas daripada PPK. Jadi kami tidak ada PPK secara spesifik. Kalau teman-teman mengatakan PPK mandiri. Nah, kalau kami di masa kami di APBD rata-rata itu PA dan KPA yang bertindak sebagai PPK. Nah, ke depan barangkali nanti kita kebetulan nanti ada pembicara dari Dijen Keuangan. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama apakah dimungkinkan untuk dilakukan PPK tersebut secara mandiri. Nah, di poin 30.2 di situ apabila pemberian kesempatan diberikan perlu dituang ke dalam dituangkan dalam SSK-nya, syarat-syarat khusus kontraknya. Di situ jelas di situ waktunya berubah, berubahnya kapan? Nah, itu harus tertuang di dalam SSKK. Selanjutnya harus juga ditekankan lagi apabila ada perubahan, maka apabila kontrak berubah maka harus dibuat dalam perubahan kontrak. Baik. Next Bu. Lanjut. Nah, ketika pemberian kesempatan dilakukan oleh PPK ada proseduralnya, ada prosedur SOP-nya, standar hukum prosedurannya. Nah, di sini dikatakan dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa berakhir, kontrak berakhir, masa pelaksanaan kontrak berakhir, namun PPK, saya poin lagi bahwa namun PPK menilai bahwa pekerjaan lebih efisien untuk dilanjutkan, lebih bermanfaat atau asas manfaat, dan penyedia diberi kesempatan. Dengan catatan bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaannya, maka PPK dapat memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya atau melanjutkan kontraknya. Next, Bu. Nah, dalam konteks mampu, penyedia mampu bahwa tidak serta-merta bahwa PPK, kalimat mampu itu harus dimaknai, PPK harus memaknai dan menilai betul-betul kemampuan si penyedia. Tidak serta-merta bahwa kalau ini harus PPK langsung melakukan perubahan kontrak, tidak. Tapi kita harus menilainya. Nanti kita akan menilainya, penyedia akan menilainya kemampuan dari sisi apa. Jadi oleh sebab itu saya mengatakan begini, kemampuan PPK dalam mengkaji, menganalisis dibantu oleh, jadi teman-teman tidak kerja sendiri, teman-teman PPK tidak kerja sendiri, dibantu oleh konsultan. Nah, dalamnya ada konsultan pengawas, mungkin konsultan rencana, ada tim teknis. Kebetulan di tempat saya ada tim teknis, dan kebetulan juga ada tim peneliti kontrak, dan saya tambahkan lagi TAPD. Kenapa TAPD saya tambahkan? Karena ini sangat menentukan terhadap ketersediaan anggaran di tahun berikutnya. Jadi saya tambahkan TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Jadi di pemerintah daerah itu ada tim anggaran disebut TAPD, dan
ketuanya itu oleh pemerintah daerah adalah Sekda, Sekretaris Daerah, dan dibantu oleh Bapeda, dibantu oleh asisten bidang pemerintahan umum, dan dibantu oleh bagian asisten bagian hukum dan seterusnya. Jadi ada namanya forum TAPD di pemerintah daerah, itu ada tim anggaran dan ada namanya forum TAPD. Nah, kenapa ini penting? Karena tanggung jawab PA adalah anggaran. Oleh sebab itu, saya selaku Kadis dan selaku PA, saya tidak serta-merta mengatakan bahwa itu anggaran tersedia atau tidak. Paling tidak harus berkoordinasi dengan TAPD tentang ketersediaan anggaran melalui apa? Jadi PPK menyampaikan secara tertulis kepada PA tentang penyampaian anggaran, termasuk besaran anggarannya, progresnya seperti apa, untuk dapat ditampung di tahun berikutnya. Nah, selanjutnya PA mengkaji, melihat usulan surat dari KPA atau KPA ya, menyampaikan PA menyampaikan ke TAPD tentang perihal tersebut. Apabila saya mengatakan begini, apabila PA telah menyampaikan ke TAPD dan TAPD mengatakan akan ditampung atau tidak ditampung, maka PA mengambil kesimpulan pertama bahwa apabila tidak tertampung di tahun berikutnya, maka PA menyampaikan kepada PPK agar proyek tersebut tidak dapat dilanjutkan disebabkan karena anggaran tidak tersedia. Selanjutnya, kalau TAPD mengatakan akan ditampung, maka PA selaku Kadis membalas surat kepada KPA atau PPK untuk melanjutkan pekerjaan itu, dan PA membuat pernyataan bahwa anggaran tersebut dialokasikan di tahun berikutnya. Oleh sebab itu poin pentingnya adalah memang persoalan anggaran. Yang berikut, kemampuan PPK dalam menilai kemampuan penyedia, maka PPK wajib menyampaikan kepada penyedia agar segera membuat surat pernyataan. Kalau kita biasa ketemu statement letter, kalau bahasa keuangannya saya mengatakan pertanggungjawaban mutlak kesanggupan menyelesaikan pekerjaan. Nah, ini harus dibuat oleh penyedia. Untuk apa? Untuk meyakinkan bahwa penyedia siap dengan segala konsekuensi untuk melanjutkan pekerjaan tersebut. Tidak sampai di situ juga, si penyedia harus membuat letter komitmen capaian. Nah, komitmen capaian maksudnya gini, berapa progres yang belum dilaksanakan dan berapa lama waktu yang dibutuhkan, dan lalu dibuatkanlah letter of commitment. Jadi kita ada dibuatkan timeline-nya. Lalu PPK, saya menyarankan agar melihat kemampuan manajemen cash flow keuangan. Hampir rata-rata yang saya alamin, kenapa terlambat? Karena manajemen cash flow-nya yang lemah, yang kurang. Nah, inilah harus kita lihat, meyakinkan bahwa penyedia mampu melaksanakan pekerjaan itu didukung oleh kemampuan cash flow keuangannya, termasuk juga bagaimana alatnya, bagaimana tenaganya, dan bagaimana metodologinya. Nah, semua itu harus tertuang. Termasuk juga catatan penting juga buat PPK, minta data kepada konsultan, prestasi laporan harian, mingguan, dan bulanan itu kan ada minta kita supaya melihat, mengukur kemampuan penyedia dalam melanjutkan pekerjaan tersebut. Termasuk juga kebutuhan waktu yang diberikan. Nah, kebutuhan waktu yang diberikan itu betul-betul dikaji berdasarkan yang saya sampaikan di atas, dan jika dipandang perlu ketika masa pelaksanaan diperpanjang, tolong diingat teman-teman bahwa tolong jaminan pelaksanaannya diperpanjang. Itu yang saya sampaikan. Kenapa jaminan ini penting? Karena inilah pegangan PPK bila mana di dalam perjalanannya jaminanlah menjadi semacam pegangan buat kita semua. Termasuk juga besaran denda keterlambatan. Nah, besaran denda keterlambatan itu kita harus melihat kembali di dalam kontrak dan SSK-nya. Apakah denda keterlambatan parsial, apakah denda keterlambatan dari
dari total. Nah, itu yang harus kita lihat. Dan itu harus tertuang. Jadi saya mau mengatakan bahwa PPK harus betul-betul dalam menilai kemampuan penyedia. Inilah slide inilah yang harus Bapak Ibu pegang tentang pegangan kita semuanya. Next, Bu. Nah, selanjutnya ini lagi mengulang lagi saya mengulang lagi tentang prosedur pemberian dalam tahun anggaran dan PAKP menyatakan bersedia melakukan anggaran. Tadi saya sudah sampaikan bahwa ini harus ada surat pernyataan dari PAKPA terus berkenaan dengan TAPD. Sekali lagi saya katakan TAPD, jangan mengambil keputusan sendiri tanpa berkoordinasi dengan TAPD. Selanjutnya PPK menganalisis tentang bagaimana pekerjaan tersebut dan membuat perpanjang jaminannya, membuat surat pernyataan dan seterusnya. Nah, next, Bu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana praktek skema penganggarannya ketika pemberian kesempatan itu menjelang tahun. Bagaimana praktek skema penganggarannya berdasarkan Permendagri-nya. Nah, kita merujuk kepada Permendagri, baik dari Permendagri 77 maupun PP 12 tadi. Next, Bu. Nah, sebelum ke sana, saya ingin menjelaskan tanggung jawab Kadis selaku PA itu banyak. Termasuk di dalamnya adalah mengelola utang dan piutang daerah. Nah, di sini poinnya. Mengelola utang, piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD-PP-nya. Nah, ketika pernyataan dikeluarkan, surat pernyataan dikeluarkan oleh Kadis selaku PA mengatakan bahwa akan dianggarkan tahun berikutnya, artinya bahwa tanggung jawab PA jelas, itu sudah tanggung jawab PA. Nah, oleh sebab itu, satu hal lagi yang saya sampaikan, tolong disampaikan juga kepada penyedianya, jangan dulu berkontrak adendumnya jika surat pernyataan ini belum dikeluarkan. Kenapa? Kita mau mitigasi risiko jangan sampai terjadi di kemudian hari yang ini harus dimitigasi. Itu harus dimitigasi, penyedia tanda tangan ternyata pernyataan itu tidak ada. Jadi kontrak itu harus kita tempatkan hak dan tanggung jawab masing-masing. Nah, ini cukup berat memang tanggung jawab kepala KPD ya, sekarang OPD ya, selaku PA pengguna anggaran. Cukup banyak, nanti dibaca slide aja saya nanti. Ya, lanjut. Next, Bu. Nah, saya juga sekali lagi saya mau tekankan tentang TAPD. Nah, kenapa harus ke TAPD? Karena inilah tugas TAPD berdasarkan Permendagri 77. Saya ngambil dari Permendagri 77. Tugas TAPD adalah membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Nah, ada kalimat kebijakan, membahas kebijakan. Artinya bahwa tentang alokasi anggaran tahun berikutnya. Aduh, bocor nih, tidak kedengaran. Nah, inilah saya mau memperlihatkan kepada teman-teman semuanya bahwa ketika anggaran mau dianggarkan di tahun berikutnya, inilah kita harus berkoordinasi dengan TAPD dengan berbagai macam kewenangan tugas tanggung jawabnya TAPD. Lanjut. Ini hanya menggambarkan tentang siklus tahapan terhadap bagaimana kami di daerah mulai dari penyusunan penyusunan program, penyusunan kegiatan, penetapan KUA PPAS, membuat RKAPD, RKA, SKPD, RAPD, APBD. Jadi memang siapapun OPD ini wajib kita ketahui tentang siklus ini, siklus Juli, Agustus, September, kapan kita memulai menyusun anggaran, kapan kita harus akhiri anggaran. Itu ada dimulai bulan Juli sampai Desember. Jadi kalau APBD itu kita mulai bergerak di bulan Juli dan di akhir bulan Desember. Artinya bahwa DPA itu sudah disahkan di 1 Januari 2000 tahun berjalan. Lanjut.
Nah, ini yang saya tampil. Ini saya tampilkan tentang hampir tiap tahun Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan kebijakan terhadap pedoman penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah. Yang saya tayangkan ini adalah di tahun Kemendagri mengeluarkan pedoman tata cara penyusunan anggaran APBD tahun 2024 untuk anggaran tahun 2005. Inilah yang kami pakai, ini yang kami gunakan. Dan jelas di situ bahwa pembayaran di poin 3 di situ dikatakan bahwa pelaksanaan pekerjaan pembayaran atas ikatan perjanjian kontrak perikatan yang melewati tahun anggaran dapat terjadi. Dapat terjadi. Teksbook tadi. Nah, itu saya hanya mau menyampaikan bahwa boleh nggak dianggarkan di tahun melalui tahun anggaran? Jawabannya boleh. Ya, jelas di dalam regulasinya, di dalam Permendagri 15 tahun 2024 dalam rangka penyusunan pedoman anggaran, jelas bahwa pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan. Dianggarkan. Nah, artinya bahwa dapat dianggarkan program kegiatan yang kode rekening yang berkenan. Jadi kode rekening yang berkenan artinya yang sama nama kegiatannya, subkegiatannya, dan lagi-lagi sekali lagi saya sampaikan, tidak semua daerah memiliki potensi keuangan yang baik. Nah, tidak semua potensi keuangan yang baik. Kebetulan di tempat saya, alhamdulillah, APBD kami dalam kondisi baik, sehingga ini masih dapat kita. Kecuali kalau APBD likuiditas keuangannya jelek, ini sangat artinya bisa saya dianggarkan, bisa saja tidak. Jadi ini poin penting yang saya mau sampaikan. Hampir semua daerah terjadi ini tergantung dari likuiditas keuangan daerah masing-masing. Next, lanjut Bu. Nah, ini juga jadi di dalam mashab anggaran kami di APBD itu apabila ada yang disebut silpa ya, silpa itu pemahaman kami begini. Ada program kegiatan, terus sudah diselesai dan sudah dibayarkan, namun ada sisa, itu silpa. Ada juga program tidak selesai, anggaran belum dibayarkan, sehingga ada sisa. Jadi anggaran yang tidak selesai, itulah yang namanya silpa. Jadi mungkin anggaran sisa lebih. Nah, inilah yang akan diakomodir di tahun berikutnya. Itu jelas di poin B bahwa ini kewajiban ketiga harus dibayarkan. Lanjut, Bu. Nah, kebetulan saya nanti nanti dari Kementerian Dalam Negeri akan mencerahkan buat kita, memberikan pencerahan buat kita bahwa skema penganggaran di APBD itu ada namanya APBD pokok, artinya bahwa anggaran diluncurkan di tahun berikutnya, apakah masuk di APBD pokok, apakah masuk di APBD pergeseran, ataukah apakah masuk di dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran BPA. Nanti teman kami dari Sesdit Anggaran nanti akan menjelaskan hal ini, karena sepanjang yang saya tahu, pengalaman kami ada yang masuk di APBD pokok, ada masuk di pergeseran, ada masuk di perubahan ketika pekerjaan tidak selesai dan menyeberang tahun. Kebijakan daerah masing-masing ada yang masuk di pokok, APBD pergeseran, namun tetap dibayar. Tapi skema penganggarannya macam-macam. Ini nanti minta tolong nanti disampaikan pencerahan dari Kementerian Dalam Negeri. Lanjut. Nah, ini salah satu yang saya pahamin bahwa pergeseran itu ada yang tidak menyumbangkan perubahan APBD, ada yang menyumbangkan perubahan BPD. Nah, tolong nanti kebetulan ada narasumber kita dari keuangan nanti akan membantu kami menjelaskan hal ini sehingga informasinya komplit dan lengkap. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam PP 12 tentang pengelolaan keuangan daerah, di situ disebutkan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Penguasaan keuangan daerah dan poin C, saya masuk ke poin C bahwa kepala daerah menetapkan kebijakan pengelolaan APBD. Nah, dalam rangka hal itu, maka setiap tahun, hampir setiap tahun, kami di tempat kami di Maros,
hampir setiap tahun ya, kepala daerah mengeluarkan peraturan atau semacam SE-nya ya, surat edarannya tentang berkenaan dengan ini, tentang kebijakan-kebijakan akhir tahun anggaran. Berkenan dengan yang slide di atas bahwa menetapkan kebenaran, dan hampir kami tiap tahun menerbitkan itu namanya surat edaran terhadap penyelesaian pekerjaan di akhir tahun anggaran dan menjelang tahun. Next, Bu. Oleh sebab itu, kami kasih next, Bu. Nah, ini contoh aja bahwa kami memotret di tahun 2022, ini hampir tiap tahun 2023 kami, dan sementara 2024 juga kami sedang membahas. Kebetulan kepala daerah kami ini cuti kemarin dan baru masuk hari ini, dan hari ini mungkin mau tanda tangan ini tentang edaran tersebut di tahun 2024. Ya, next, Bu. Nah, salah satu isi daripada SE kami adalah ini. Poin 10, pekerjaan jenis kontrak tunggal tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun 2022, katakan 2022 sekarang, dapat dilanjutkan. Dan inilah kami mempersyaratkan. Kami tuangkan di dalam SE tersebut, sehingga dengan demikian hampir semua OPD termasuk di tempat saya mengacu ke sini. Berkenaan dengan itu. Tadi saya jelaskan boleh A, B, C, D, ini kita mengacu ke sini. Ya. Next, Bu. Nah, ini saya menunjukkan lagi perubahan kontrak dilaksanakan, ketentuannya jelas. Ketentuannya jelas adalah mendapatkan persetujuan tertulis dalam hal penjawab penandatanganan kontrak tidak diperlukan persetujuan. Artinya gini, ada PA merangkap PPK, ada PA merangkap PPK. Kalau kondisi demikian maka tidak dilakukan surat pernyataan terbuka apabila PA merangkap PPK. Terus ini hanya penegasan saja, detail tadi saya sudah jelaskan. Lanjut, Bu. Nah, kesimpulan. Jadi dengan demikian, kesimpulannya adalah pemberian kesempatan dapat diberikan menyeberang tahun dengan segala tadi kondisi, dengan segala regulasi, sudah jelas di situ. Yang kedua, pastikan ketersediaan anggaran dan bagaimana skema anggaran yang digunakan. Nah, ini apabila anggaran tidak tersedia dan tidak tersaji tahun berikutnya, maka kontrak itu tidak dapat dilanjutkan, artinya diputus. Yang ketiga adalah teman-teman PPK lakukan sesuai dengan prosedural, harus cermat dan teliti dan hati-hati. Artinya begini, ketika memberikan kesempatan, sudahkah PPK melakukan penilaian secara baik? Tadi saya sudah jelaskan cara penilaiannya seperti ini, A, B, C, D tadi. Saya kira cukup. Terakhir, next. Nah, penutup. Terima kasih. Demikian dari saya, dan mohon teman-teman berikan masukannya. Kalau ada yang kurang tolong dicukupkan. Dan selanjutnya ada dari Dirjen. Saya juga sangat berharap banyak masukan atau dari narasumber dari Pak Dirjen Keuangan. Terima kasih, Bu Diana. Saya kembalikan ke Ibu Diana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alfian telah menjabarkan secara rinci ya Pak dari segi implementasi untuk pekerjaan melampaui tahun anggaran begitu Pak ya dalam konteks APBD. Baik, dari segi regulasi izin Pak Wasja, apakah sudah siap Bapak? Izin Pak Wasja. Saya belum bisa. Iya Pak. Iya Pak, sudah masuk suaranya Pak. Ya. Iya Pak. Kameranya belum. Iya Pak. Oke. Oke, terima kasih. Iya, Pak Wasja diserahkan. Izin selanjutnya oleh Pak Wasja, beliau adalah analis keuangan pusat dan daerah ahli muda pada Subdirektorat Sistem Informasi dan Dukungan Teknis Pelaksanaan Anggaran Daerah pada Direktorat Keuangan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Tindak Keuangan Daerah. Ya, kepada Pak Wasja langsung saja dipersilakan. Ya, mungkin sebelumnya nih saya lagi di bandara ya, 1 jam Pak. lagi. Ini karena lagi tadi informasinya
mendadak sih kalau saya dapat ininya ini Disponya instruksi. Pak ya. Iya. Iya, betul. Oke, mungkin saya izin share ya, biar kita diskusi tadi sebentar. Ini kalau pakai ini tuh agak gampang-gampang susah ya. Izin Kalau Pak, saya bisa share, di WA ke saya dulu Pak, saya yang share screen oh, nggak apa-apa Pak. ya, siap biar gampang ya. Iya Pak. Bentar. Saya izin dulu nih sambil jalan. Tadi di mana jadi itunya tuh? Lupa juga tuh. Sebentar. Sudah Mbak, saya sudah kirim ya. Coba mungkin kita dibantu. Nah mungkin sambil Iya Pak, ini ya. sebentar ya Pak. Ya terima kasih tadi Pak Alfian dari Maros ya Pak ya. Izin Pak, tadi udah menjelaskan Pak sebetulnya udah clear ya. Mungkin ya salah saya sepintas tadi di akhir. Ya, mungkin tadi saya menyampaikan juga nama saya Wasja, saya di Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Kebetulan sekarang di sistem informasinya, nah ini terkait dengan SIPD-nya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan sih lancar terus ya harapannya. Nah, berarti bukan yang ini nih Mbak nih. Kelewat tapi nggak apa-apa ya. Judulnya belum disesuaikan tadi, tapi nggak apa-apa ya. Oke, nah ini tadi saya menyesuaikan judulnya tadi pembayaran, tapi nggak apa-apa ya yang disampaikan oleh teman-teman. Oke, lanjut dulu. Ini juga undang-undang yang kita jadikan sebagai tolak ukurnya ya, Undang-Undang 17 dan Undang-Undang 1 ya terkait dengan keuangan pemerintah pusat dan daerah ya. Lanjut. Nah, di next. Nah ini mungkin kita berangkat kalau APBD itu kan kita tentunya berangkat dengan tadi yang Pak Alvin sampaikan ada regulasi kami undang-undang PP 12 ya salah satunya ya. Nah kita kalau lihat dari sisi asas umum pelaksanaan ya tentunya kita harus setiap pengeluaran penerimaan dalam rangka pelaksanaan urusan APBD dikelola APBD. Penerimaan dilarang digunakan langsung. Nah oke, penerimaan SKPD berupa uang cek ke Kasda maksimal 1 hari. Nah, jumlah belanja. Nah, ini pun jumlah belanja yang diarahkan dalam APBD adalah batas tertinggi untuk setiap pengeluaran belanja. Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja jika tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD. Oke, lanjut. Ini asas-asasnya. Nah, tadi mungkin kita ketika kita akan masuk dalam pelaksanaan APBD, tentunya ini ada pejabat pengelola keuangannya, aktor-aktor pelaksananya. Nah, sehingga di sini nanti kita harus lihat peran fungsi masing-masing Bapak Ibu. Di sini kan kalau kita lihat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah kepala daerah ya. Ada Pak Sekda sebagai koordinator, ada Kepala BPKD sebagai pejabat pengelola keuangan daerah, ada Bendahara Umum BUD, nanti kan ada pelimpahan misalkan dari kuasa BUD dan sebagainya, ditunjuk lebih dari 1 orang silahkan dengan undang-undang yang baru ini. Nah, terus di sisi lain di sini kita menetapkan namanya pengguna anggaran Bapak Ibu nih. Ini mohon maaf ini teman-teman tuh internal semua Bapak Ibu ya? Apa dari Pemda juga? Saya lupa tadi nyapa ini. Mbak Dinda nih. Iya Pak, dari seluruh stakeholder Pak. Pemda juga ada Pak. Pemda juga ya? Oke, ya, nah terus ada kuasa pengguna anggaran jika ada PA-nya melimpahkan kepada KPA, silakan. Nah ini, di sini penetapan ini ditetapkan oleh sama bendahara nanti oleh kepala daerah. Rutinitas ya Pak Alvin ya, setiap tahun kita buatkan penetapan tadi si pelaksana pengelolaan keuangan daerah. Nah,
Di sini kalau kita lihat bahwa ada namanya pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penata usaha keuangan atau PPK SKPD kalau gitu di kita. Nah, inilah dua aktor ini yang ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Sehingga mereka yang akan membantu dalam dalam hal ini untuk pelaksanaan APBD-nya, khususnya untuk PA misalkan kalau di PA-nya kalau tidak ada limpahan kepada KPA, mereka di PA-nya tadi. Nah, terus di bawahnya tentu ada pejabat bendahara penerimaan, pengeluaran, dan tim APD dan sebagainya. Nah, ini aktor-aktornya sehingga nanti pelaksanaan itu harus gimana sih? Nah, ini ruang lingkup ini kita yang harus kita tetapkan. Karena kalau kita mengenal di pemerintah daerah itu namanya tidak adanya pejabat membuat komitmen ya Pak Alvin ya sebetulnya ya. Yang adalah PPTK-nya, ada PA, KPA, PPTK sebetulnya. Ini. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut. Nah, ini ada DPA. DPA itu adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang kita susun setelah APBD ditetapkan, misal di 2025, 2024 ini 2 Desember APBD ditetapkan dengan perdanya dan perkadanya, rincian objeknya. Januari itu kita diberikan ruang sebagai semua SKPD menyusun DPA ini 1 tahun ini. Kita strukturkan tuh rencana pelaksanaan kegiatan ini dari Januari sampai Desember ini sebetulnya. Mana yang sifatnya kontraktual, mana yang tidak kontraktual sebetulnya. Nanti akan korelasi dengan mekanisme eksekusi pelaksanaannya sebetulnya. Nah ini dari awal tuh sebetulnya udah terstruktur betul-betul kan, mengalokasikan kasnya nanti kan dengan adanya DPA, ada SPD nantinya kan ke sana arahnya. Nah ini teman-teman ya Bapak Ibu juga mengalokasikan kas sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan per bulannya. Nanti korelasi dengan pelaksanaan UPG UTWLS-nya sebetulnya. Nah ini sampai subrincian objek sampai ke output komponen dan sebagainya sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, landasannya tentunya ada Undang-Undang 1 tadi yang di atas disampaikan ya. Ada peran fungsi bendahara adalah melaksanakan perencanaan kas. Tadi kita kan manajemen kasnya lah gitu kan, dari mana uang masuk, ke mana uang akan digunakan. Nah, ini pun sama, ada peraturan PP 39 tentang pengelolaan keuangan negara dan daerah. BU Kepala SKPD selaku BUD bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal misalkan. Pasal 33 perencanaan kas SKPD dan pihak-pihak lain yang terkait dengan penerimaan dan pengeluaran SKPD wajib menyerahkan proyeksi penerimaan dan pengeluaran secara periode kepada bendahara umum daerah. Nah, ini nanti korelasi ada, misalkan kita menggunakan pembangunan atau kontraktualnya dengan sumber pendanaan DAK, misalkan DAK fisik dan sebagainya, tentunya akan berkorelasi terhadap kebijakan-kebijakan itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini juga di 154 pelaksanaan dan sampai dilakukan oleh Kepala SKPKD. Nah, dan ini sebagai tadi Kepala DPKD-nya ya. Penerimaan pengeluaran pembiayaan sebagai nomor 1 dilakukan melalui rekening kas umum daerah. Nah, semua melalui kas umum daerah. Dan ada juga di daerah ini ada yang tidak melalui rekening kas umum daerah. Yang contohnya di sekolah biasanya karena masuk bosnya, masuk ke dana bosnya ke bendaharanya. Namun mereka ada mekanisme pencatatan sebetulnya. Nah, ketika terjadi kegiatan yang sifatnya di luar itu, tentunya mengikuti kebijakannya yang pengaturan tersendiri regulasinya di sini. Oke, lanjut. Nah, ini pengelolaan kasnya. Intinya adalah pengelolaan kas itu untuk mengendalikan internal lingkungan pemerintah terhadap kondisi keuangannya. Intinya jangan sampai kekurangan kas, jadi likuiditas terjaga betul-betul di sini. Jadi kebutuhan nanti yang sifatnya dari DP awal kita strukturkan dari Januari sampai Desember ini, mana yang menggunakan yang sifatnya wajib mengikat dan sebagainya, ini sudah terstruktur betul-betul sebetulnya. Oke, lanjut. Nah, ini lanjut aja lewat, sama dengan nanti kas umum daerah masuk. Terus lanjut. Nah, ini kas, anggaran kas sih Pak. Perkiraan arus kas tadi yang sepintas sudah sampaikan, ini juga sama Bapak Ibu. Hal penting adalah anggaran kas disusun berdasarkan kompilasi anggaran kas SKPD yang disusul saat penetapan DPA tadi. Jadi beririsan tadi Bapak Ibu. DPA ketika nyusun DPA beririsan dengan anggaran kas Pemda-nya sebetulnya. Sehingga tadi ada potensi tidak akan masuk misalkan sumber pendananya dari pusat, ada pengecualian misalkan ada
ada kebijakan yang mengamanatkan misalkan. Nah itu kita harus sesuaikan kembali sebetulnya. Sehingga tadi jangan sampai ini ada kegiatan yang sudah terstruktur, atau kita lakukan, nah, sehingga bendahara bisa menolak di sini kan bahwa oh SPD-nya belum siap Pak, belum ada penyediaan dananya. Nah itu betul sebetulnya harus ke sana juga kan gitu. Nah, oke, lanjut. Lanjut lagi. Oke, ini sama dengan tadi pengolahan fungsinya sama ya. Next. Nah, ini sama juga tadi penyusunan dan sivitas saya sampaikan. Nanti kita cari poin-poinnya aja. Lanjut. Nah, ini proses penyusunan anggaran kasnya juga sama ya. Udah saya tadi sampaikan ini yang pendapatan. Lanjut. Dan pembelanjaan. Next. Next sama. Terus. Oke, lanjut. Nah, ini. Nah, proses penyusunan anggarannya nanti menentukan, nah ini yang nanti setelah DPA, manajemen kasnya sudah, anggaran kasnya dan SPD-nya sudah siap, BUD akan melihat ini, oh ini mekanisme belanja misalkan dengan apakah UP, GU, atau langsung, atau tambahan uang, nah inilah nanti dasar sebagai implementasi untuk mengeksekusi, mengeluarkan uang dari BUD untuk kegiatan-kegiatan yang kita rencanakan tadi. Oke, lanjut. Oke, SPD, lanjut. Nah ini SPD itu tadi dokumen yang dibuat oleh BUD untuk memberitahukan kesediaan dana bagi setiap-tiap SKPD dalam periode waktu tertentu sekaligus menginformasikan alokasi ketersediaan dana atas kegiatan-kegiatan yang dapat dijalankan oleh SKPD-nya Bapak Ibu. Nah ini, jadi ketika ada teman-teman tadi udah proses misalkan apa kontraktualnya, penyampaian nanti, makanya dari sini kan akan beririsan tuh. Ketika kita bicara kontraktual, teman-teman harus betul-betul taat asas, taat waktu, dan taat jumlah untuk menyampaikannya sebetulnya. SKPD akan ketika punya kegiatan akan menyampaikan, oh kami butuh kegiatan uang apa pembayaran termin 1 apa uang DP misalkan atau uang muka ya, uang muka termin 1, termin 2, termin 3 harus betul-betul clear di situ Bapak Ibu nih. Jangan sampai ini kita lewatin sehingga SPD ini sebagai tolak ukur. Ketika teman-teman PPTK menyampaikan ke bendahara untuk proses pembayaran LS ya misalkan nanti ke PA juga nanti dibukan SPM nanti dibayarkan oleh BUD-nya, mereka akan mengecek salah satunya SPD-nya ada enggak gitu. Jangan sampai ketika kita menyampaikan tidak ada penyediaan dananya ya tidak akan dibayarkan sebetulnya kalau belum ada uang kan gitu. Nah, sehingga muncul di teman-teman itu seolah ini belum terbayarkan, ada hutang gitu ya. Ini yang harus kita antisipasi betul-betul ya kan. Oke, lanjut. Nah, ini penyusunan sama penelitian dan sebagainya. Nah, ini yang masalah adalah faktor ketidakpastian terkait ketersediaan dana di masa depan. Nah, sehingga BUD itu betul-betul harus memprediksi sumber dananya tuh dari misalkan DAU, DAK, DBH dan sebagainya atau dari PAD-nya. Nah, ini kan harus terlihat betul-betul Bapak Ibu. Sehingga di rekening korannya BUD itu kan kelihatan dan kebutuhan tadi SKPD mana yang harus kita bayarkan dan sebagainya. Nah, ini. Oke. Lanjut. Nah, ini juga sama secara periodik nanti akan tersusun per bulan, per triwulan, per semester. Karena nanti ketika ini proses kita kan di 1 tahun itu bisa melakukan tadi pergeseran, perubahan dengan perda ya. 1 kali dalam 1 tahun ini kalau dimungkinkan dengan kondisi tadi pendapatan kita melebihi dari yang ditargetkan maksimal lebih dari 50% misalkan. Dan kurangnya misalnya dari 50%, nah kita ada namanya pergeseran atau perubahan di situ. Perubahan dengan perda, pergeseran dengan perkada. Sehingga harus menyesuaikan betul-betul Bapak Ibu. Nah ini pun sama, nanti akan sifatnya wajib mengikat ini jadi utama nanti untuk dilaksanakannya ya. Oke, lanjut. Nah ini konsepnya, bahan-bahannya, lanjut. Sama, lanjut. Nah ini konsep proses pembayarannya Bapak Ibu. Tentunya teman-teman kan sudah terbiasa ya ada UP, GO, TWLS karena ini sifatnya kontraktual tentunya akan masuk ke dalam proses langsung. Langsung untuk pembayaran kepada pihak ketiga. ES gaji yang kita udah pasti akan masuk ke sana. Pengadaan barang jasa kepada pihak ketiga, LS ke pihak lainnya yang ditetapkan oleh
undang-undang regulasi, sehingga akan mengikuti kebijakan-kebijakan ini Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini konsep ini siklus penatausahaan atau pelaksanaannya ya. PPTK menyampaikan dokumen tadi ke bendahara. Nah, ini tentunya PPTK itu tadi bahwa PPTK adalah tangan kanan atau tangan kirinya PA atau KPA ya. PPK SKPD adalah tangan kanan, tangan kirinya PPK dalam hal, kalau PPTK dalam hal tadi mengevaluasi, merekomendasikan, menyampaikan prognosisnya atau kemajuan progres satu kegiatan, inilah teman-teman di PPTK ini Bapak Ibu. Nah kalau PPK SKPD adalah teman-teman yang dibentuk atau ditetapkan oleh PA itu untuk membantu dalam hal penelitian, verifikasi, membuat SPJ, verifikasi SPJ-nya bendahara dan sebagainya, inilah teman-teman ini. Kalau semuanya PA itu mampu, silahkan, tidak harus dengan PPK SKPD atau PTK sebenarnya. Namun tentunya kan tidak begitu ya. Kita gunakan tadi PPK pejabat penatausahaan keuangannya membantu memverifikasi apapun. Nanti PA yang akan mengiyakannya lah kan di situ. Nah ini siklusnya dari sisi proses untuk LS dan sebagainya Bapak Ibu. Oke lanjut. Nah, kami melihat ketika ada kontrak ini kan kita sepakati bahwa kontrak ini adalah kontrak dalam 1 tahun Bapak Ibu ya. 1 Januari sampai 31 Desember. Kalau dengan dulu, kalau saya ingat saya itu ya Perpres 70 2012 ini ya, ada masa kontrak misalkan sampai Juni 30. Nah, ternyata ada tadi misalkan permasalahan sehingga si pihak ketiga itu tidak bisa menyelesaikan. Kami sepakat di sini ketika melebihi di tahun masih ada waktu, itu dimungkinkan kita berikan dulu tuh istilahnya kan, berikan tadi ke ke si pihak ketiga itu untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tentunya dengan semua konsekuensinya, dikenakan sanksi dan sebagainya ini Bapak Ibu ya. Nah ini, nah, ada juga yang misalkan lanjut, ada yang pekerjaan itu sifatnya tadi akhir tahun biasanya nih. Akhir tahun, tahu-tahu kita masih belum selesai, sehingga harus melewati tahun berikutnya gitu. Nah ini harus kita antisipasi betul-betul Bapak Ibu. Nah karena ini perlu tadi, di dalam tadi yang posisi tadi pun, ada jaminan apapun, kita harus siap, harus menghitungnya betul-betul nih. Nah, prinsipnya tadi bahwa kita negara jangan sampai dirugikan. Mengeluarkan uang Rp1 itu harus jelas aturannya dan tadi regulasinya. Nah ini yang harus kita antisipasi betul-betul Bapak Ibu. Nah pembayaran misalnya beban tahun berkenaan, ini yang tahun berikutnya. Nah ini yang jadi permasalahan banyakkan di sini, sehingga kami di dalam kebijakan itu ketika ada teman-teman, makanya di dalam perubahan ini kan kita memberikan waktu dalam waktu 3 bulan sebelum masa akhirnya APBD berakhir sebetulnya. Itu untuk antisipasi itu sebetulnya. Sehingga akan berproses tadi. Ketika ada kegiatan memerlukan proses waktu 1 bulan, ya kembali ke kegiatannya perlu waktu 2 bulan, itu dimungkinkan untuk dilakukan tadi untuk pekerjaan yang sifatnya konstruksi dan sebagainya. Nah, sifatnya yang memerlukan waktu banyak gitu ya. Jangan sampai ini waktunya tinggal 2 bulan kita paksakan, akhirnya kan jadi permasalahan tentunya di pelaksanaannya. Oke, lanjut. Oke, nanti di sini pun dalam kondisi tertentu ya, ada pelaksanaan pekerjaan pembayaran atas ikatan perjanjian kontrak. Nah, ini tentunya nanti kita memperankan APIP Bapak Ibu. APIP ini tentunya harus melihat. Nah, karena apa? Di dalam proses pengadaan itu kan APIP harusnya di situ ikut ada namanya probity audit ya, mengikuti proses-proses tadi sebetulnya. Jangan sampai ini tidak bergerak juga gitu. Padahal di sana mereka berperan bisa meneruskan atau tidak melanjutkan ini ketika terjadi sesuatu yang menurut keilmuannya APIP ini tidak, nah ini nggak akan bagus nih misalkan dan sebagainya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Nah kita contoh ada di sini misalkan keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan telah selesai 100% ya. Nah ini kan pada tahun anggaran berkenaan dengan melakukan tahapan. Nah, ini bisa jadi di 31 pekerjaan sudah selesai, pembayarannya belum. Nah, maka kepala SKPD terkait ini meneliti. Nah, tadi kan berarti kan
semua pekerja udah selesai, tinggal proses pekerjaan. Kita harus berita acara dan sebagainya. Nah, tentu kita tadi melihat betul-betul tadi anggarannya dan sebagainya. Nah, kepala daerah terkait dengan meneliti dasar pengakuan kewajiban, ini kan berarti kan melalui tahapan ininya ya, pada tahun sebelumnya, namun belum melakukan pembayaran. Menjadi dasar penganggaran dalam APBD tahun anggaran 2004 dikompleksikan terlebih dahulu ke dalam RKS KPD-nya di tahun depannya. Melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD tahun 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan. Ini di tahun ini ya, tahun ini untuk tahun dari kemarin sebetulnya. Selanjutnya ditampung dalam peraturan kepala daerah APBD 2004 atau ditampung dalam rasionalisasi anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan. Nah, ini jadi kalau depan berarti tahun 2025 gitu berarti. Pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program kegiatan dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan sesuai betul-betul. Mengesahkan perubahan APBD DPA-nya dan surat penyediaan SPD-nya sebagai dasar pelaksanaan pembayaran. Tadi yang saya sampaikan, di atas ada DPA, ada SPD atau penyedia barang jasa termasuk dalam KAHAR sesuai peraturan undangan lakukan dengan tahapan. Ini pun diatur di sini. Ini diatur di dalam Permendagri tentang pedungnya Bapak Ibu. Sama ya. Oke, lanjut. Ini sama juga ada beberapa kriteria. Nah, ini kalau tadi yang melebihi 50 hari, nah ini perlu justifikasi PA atau KPA-nya untuk memberikan tadi reasoningnya bahwa ini dilanjutkan atau diberikan waktu tadi 50 hari. Tentunya dengan tadi yang saya sampaikan di atas, aktif pun kita libatkan. Nah, tentunya korelasi dengan regulasi pengaturan sebagainya harus kita tetapkan karena akan ada kena sanksi dan sebagainya di sini. Oke, lanjut. Itu mungkin dari saya ya, karena selesai coba. Nah, ini masih ada juga. Nah, ini terkait dengan peneliti juga sama. Prinsipnya tadi kita melakukan penelitian betul-betul karena kondisi-kondisi ini harus betul-betul safety Bapak Ibu. Karena ini ada indikasi ya, ini agak runyem kalau istilahnya kalau dengan pas pelaksanaan di akhir tahun dengan kondisi-kondisi tadi ini. Nah, ini apalagi terkait dengan inkrah pun sama, ketika ada sampai ini, mohon maaf jangan sampai ini kita masuk ke dalam ranahnya hukum ya. Karena ketika ranah hukum ini saya kebetulan waktu itu jadi saksi ahli juga terkait dengan ini ya. Itu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang teman-teman Pemda nih, mohon maaf misalkan ini enggak bersikeras tidak akan membayarkan sehingga mereka tidak menggunakan jalur secara hukumnya atau mediasi yang betul ya. Ada APIP tadi, ada siapa yang terlibat misalkan kita analisis dan sebagainya, tapi tidak berjalan dengan baik sehingga pihak ketiganya menuntut sampai ke pengadilan dan sebagainya. Kebetulan waktu itu pihak ketiganya dalam arti karena data dan sebagainya juga clear. Nah, pihak penggugatnya dalam arti pemerintah daerah ketika diundang diskusi pun mereka kurang respon dan sehingga kalahlah dalam kajian sehingga harus mengembalikan yang tadinya harusnya 5 miliar jadi lebih dari itu. Karena apa? Pembebanan terhadap pinjamannya pun dibebankan kepada pihak pemerintah dalam hal ini. Nah, ini jangan sampai kita terjadi hal yang demikian Bapak Ibu. Dan dari tadi harapannya nanti harus betul-betul clear, kita duduk bareng, mediasi dan sebagainya untuk mensikapi kondisi-kondisi ini. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu dari saya Mbak Dina ya. Makasih, mohon maaf nanti kalau ada saya menyampaikan ada kata-kata yang kurang tepat nih karena kondisi mungkin di sini ya. Terima kasih, bisa kita diskusi. Silakan. Terima kasih Pak Wasya atas pemaparannya. Tadi saya simpulkan dari Pak Alfian dan Pak Wasya ya. Jadi inputnya itu adalah ketersediaan anggaran, di mana pengelolaan kasusnya juga harus baik ya, atau likuiditasnya terjaga. Yang disampaikan oleh Pak Alfian bahwa APBD-nya kondisinya baik ya Pak Alfian ya. Jadi Pak Alfian menyampaikan juga kalau bisa disusun dari bulan Juli ya Pak Alfian ya. Tadi kalau Pak Wasya menyampaikan 3 bulan sebelum APBD berakhir. Dan juga untuk melibatkan APIP. Jadi APIP itu nanti dapat dilibatkan ke probity audit ya, nanti ikut memutuskan apakah teruskan atau tidak begitu ya. Tadi ada mungkin satu hal yang saya ingin tanyakan dulu ya ke Pak Alfian sebelum kita diskusi gitu ya, terkait APBD. Jadi ada APBD perubahan dan APBD pokok gitu Pak Alfian. Itu apa sih bedanya APBD perubahan dengan APBD pokok?
Ya Bu Diana, jadi saya tadi di kami itu ada istilah APBD pokok. Artinya bahwa APBD pokok di tahun sisa pekerjaan dilanjutkan di tahun berikutnya, ada istilah dapat diakomodir di dalam APBD pokok di tahun berikutnya. APBD pokok di tahun berikutnya. Ada juga pekerjaan menyeberang tahun diakomodir di pergeseran APBD, Ada juga kegiatan menyeberang tahun, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wasja, itu diakomodir di dalam APBD perubahan. APBD perubahan itu rata-rata di triwulan ketiga pembahasannya, triwulan ketiga ya, atau di semester 2 akhir. Itu diakomodir di dalam APBD perubahan. Artinya apa? Artinya gini, kegiatan itu menyeberang tahun, silahkan dilanjutkan pekerjaan itu, nah sampai dia selesai PO, tapi anggarannya nanti diakomodir di APBD perubahan. Tadi disampaikan oleh Pak Wasja. Nah, gitu maksud saya. Ada juga, tadi saya kembali lagi, bisakah masuk di APBD pokok? Nah, ini nanti Pak Wasja yang menjelaskanlah tentang hal itu. Ada namanya diakomodir di APBD pokok di tahun berkenaan tahun yang berikutnya. Ada juga di pergeseran anggarannya. Ya, hal inilah yang saya mau sampaikan juga ke Pak Wasja. Bagaimana sih skema tersebut sebenarnya di dalam masa Permendagri APBD-nya. Itu, Bu. Iya. Izin sebelum Pak Arif Rahman, Pak Wasja mungkin dapat jelaskan lebih lanjut ya mengenai APBD pokok dan APBD pokok dan APBD perubahan. Ya. Iya. Ya, makasih Mbak. Kalau perubahan itu nanti keluarannya berbentuk perda sebetulnya. Tapi kalau pergeseran tadi hanya perkada. Itu ada ruang lingkup nanti. Ruang lingkupnya apa? Ketika perubahan itu perkembangan yang karena gitu, ada pencetusnya, ada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kuatnya, misalkan kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Ada kegiatan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan. Ada keadaan darurat, ada keadaan luar biasa. Nah, itu digunakan dilakukan dengan perubahan APBD. Nanti mekanisme itu diatur di sana, misalkan pergeseran ke organisasi. Nah, menggeser anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD-nya tentunya ya. Nah, ini ada aturannya juga di dalam regulasi itu. Nah, ketika ada pergeserannya dalam tadi ya, ada pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD, anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Nah, itu pun sama. Diatur kayak kita di pusat tuh ada kewenangan, misalkan apakah harus ke DJA, apakah ke Kanwil, apakah cukup di KPA-nya aja Mbak gitu sebetulnya. Nah itu. Jika kita antar objek cukup hanya Pasekda, misalkan antar organisasi PPKD, antar urian subrincian objek oleh PA, nanti pun disahkan di sini oleh hanya melahirkannya berupa tadi peraturan perubahan kebijakan APBD berupa perkada sebetulnya. Nah ini yang ruang lingkup pergeseran dan perubahan tadi. Itu Mbak. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Wasja atas penjelasannya. Izin selanjutnya Pak Arif Rahman dapat disampaikan pertanyaannya dan kepada siapa? Terima kasih. Ya. Izin Pak Wasja. Jadi kalau ya Arif Rahman Pak dari LKPP Pak. Jadi kalau kita melihat rezim pengadaan ini sebenarnya harapannya tidak terganggu oleh kebijakan fiskal, harapannya Pak. Jadi dalam hal pembangunan itu diharapkan kalau kita butuh misalkan percepatan, tentunya apa yang menjadi hambatan termasuk dari kebijakan fiskal ini bisa semakin berkurang, dan kenyataannya
Untuk di Kementerian Keuangan Pusat juga sudah mulai ada. Di samping adanya counter garanti, begitu juga adanya yang bisa melalui PA saja tanpa melalui Kementerian Keuangan. Nah, eh, eh, ini juga tidak lepas Pak, kalau kita melihat silpa Pak di daerah itu tinggi. Ya, di samping karena perencanaannya mungkin juga karena kebijakan fiskal itu. Nah, ini harapan Pak barangkali ya. Sejauh mana ya hal ini bisa semakin dikurangi untuk di daerah Pak. Padahal misalkan periodenya Pak Bupati, Pak Wali Kota itu masih lama begitu ya. Sehingga apa namanya eh, pengurangan terhadap gangguan selambatan dari kebijakan fiskal ini bisa semakin dikurangi, Pak. Apakah ada yang mungkin nanti ke depan akan diterapkan, Pak? Mengingat ya sekarang kan juga kenceng gitu ya, sampai organisasinya kabinet itu sekarang kan bisa lebih fleksibel ya, karena kehendak politik juga. Harapannya ke sana, Pak, karena kita sering, Pak, saya di Gakum, penegakan hukum, Pak. Sering masalah-masalah ini juga karena akhir tahun ini terkait dengan yang untuk di daerah ini terkait dengan ini Pak, nggak ada lagi kesempatan istilahnya untuk menambah waktu dari sisi kepastian datanya Pak. Terima kasih Pak Wajah, mungkin ada pencerahan Pak, makasih. Ya, langsung saja Pak Wasya. Ya Pak, izin Pak. Memang betul Pak, ini kadang, nah kembali tadi sebetulnya, APBD itu kan ditetapkan, asumsi awal kan jelas ya Pak Arif ya. Nah, dari itu kalau tadi terkorelasi dengan sifatnya fisik kan ini berkorelasi dengan sumber pendanaan yang dari pusat tuh. Apakah DAK fisik ya. Nah, ketika DAK fisik sebenarnya teman-teman pusat udah membuatkan satu rambu-rambunya juga Pak sebetulnya kan. Proses untuk eksekusi triwulan 1 harus begini, harus realisasi progresnya sekian dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang mohon maaf ya teman-teman Pemda yang kurang jeli juga di situ gitu. Sehingga ada yang terjadi di sana yang harusnya kita eksekusi clear. Nah, sebetulnya kalau kami memaknainya teman-teman pusat tuh ngikuti betul ya. Apapun yang terjadi sampaikan sebetulnya. Ini kadang-kadang stuck di situ. Jadi informasi tertutup apa terkendala sehingga tahap kedua harusnya ditransfer tidak ditransfer karena tadi kurang pelaporan misalkan. Nah, sehingga ketika ada batasan waktu dari Permenq-nya terkait dengan dana tadi, akhirnya jadi beban pemerintah daerah itu hampir rata-rata suka begitu Pak di ujung tuh ya kan. Akhirnya ketika itu ini masalah yang tadi yang lain kan udah terstruktur semuanya tuh A B C D misalkan, karena ini yang B ini salah manajemen manajerial ya misalkan, sehingga berdampak harusnya ini clear ini tidak kan gitu. Nah ini kadang-kadang yang kami pun lagi memantau Pak, ini kan kami punya target juga Pak nih realisasi APBD itu 90% Pak. Sehingga salah satu itu Pak. Ini yang memang kita mempercepatan dan sebagainya. Nah, sehingga ada juga yang ini Pak terkait dengan tadi betul ketika proses pelaksanaan ini, yang di akhir-akhir sebetulnya ketika di akhir kan harusnya tadi keberanian dalam tanda kutip, tapi tentunya harus kita jangan berani apa namanya tuh, harus menghitung betul-betul kan. Makanya kami di dalam perubahan itu kami akan kalau provinsi kami akan lakukan evaluasinya clear menuju 3 bulan, tidak boleh ada namanya kegiatan yang sifatnya kontraktual yang sifatnya fisik Pak gitu. Dengan menghitung tadi. Karena itulah masanya ketika kita berikan ternyata jadi dampak bermasalah kan gitu. Nah, karena proses pasti akan kita lakukan Pak ya. Walaupun kita sering menyampaikan ada namanya lelang dini dan sebagainya, ternyata belum bergerak juga gitu. Jadi kan nggak nyambung, mohon maaf gitu kayak istilahnya. Contohnya misalkan kita Januari kan tinggal sebulan lagi, kita teman-teman udah KUA PPS sepakat, APBD udah kita berjalan, ada masih proses. Kemungkinan proses kan jalan apa tidaknya kan penetapan APBD kan sesuai itu, tidak akan jauh sebetulnya. Mana yang sifatnya 1 Januari harus kontrak, sebetulnya bisa dari Pradipa atau Pra-DPA atau namanya lelang dini itu bisa dilakukan sebetulnya kan. Tapi hampir rata-rata tidak itu. Nah kita pun sama ini. Makanya waktu dengan MCP itu kan kita dorong itu Pak. Daerah yang melakukan lelang dini itu akan diberikan penilaian tersendiri khusus gitu. Nah namun ternyata
belum ada satupun kan gitu. Nah ini jadi agak sesuatu juga kan gitu. Itu sih Pak. Nah terkait dengan silpa pun tadi Pak sebetulnya. Silpa ini kan sebetulnya kan silpa itu ada yang sifat positif negatif istilahnya kalau kami. Yang positif itu terhadap tadi misalkan APBD kita 100, kita akan mengadakan pelelangan. Nah, kita analisis betul-betul karena tahun kemarin dengan tahun ini kan berbeda. Apakah bisa naik, bisa turun? Nah, ternyata oke, sepakat 100. Nah, ketika kita negosiasi atau kelelangnya, mereka memberikan di bawah harga misalnya 90. Nah, yang 10 itu jadikan dikatakan sifatnya positif, mendukung. Nah, cara pelaksanaan itu. Nah, tapi ada yang sifatnya tadi dari awal sampai akhir memang kegiatan itu tidak dieksekusi, seolah-olah punya silpa, padahal kan masalah itu kan begitu. Nah, itu yang jadi lucu gitu Pak. Nah, itu sih Pak kalau menurut saya. Makasih. Izin boleh sedikit Pak. Jadi siap, Pak. kalau kami amati Pak, saya sebelumnya dari Kementerian PU Pak. Jadi kalau kita melihat itu kegiatan yang ke PU-an gitu ya, Cipta Karya gitu ya, itu sejak otonomi daerah awal gitu ya, sudah dilimpahkan Pak ke masing-masing provinsi. Tapi apa yang terjadi ya fenomenanya? Sekarang yang kecil-kecil pun diurusin pusat lagi nih. Bikin sarana prasarana sekolah, jembatan kecil, jalan impres jalan daerah. Mestinya ini udah urusannya daerah barangkali Pak, gitu Pak. Tinggal pusat itu mentransfer dana ke daerah misalkan begitu. Ya, ya gitu. Nah, terima kasih Pak. Izin, kalau yang itu memang harus kita dudukan tuh kewenangan nih. Kalau kemarin kan karena tadi sifatnya pusat semua nih yang untuk fisik asumsinya. Iya, nah, itu sih saya sepakat setuju Pak. Desentralisasi kita jalankan, ruang lingkup tadi kita sesuaikan, tinggal sinkronisasi pelaksanaan kan gitu. Iya, mana yang kewenangan desa, mana kewenangannya provinsi, kabupaten, mana kewenangannya provinsi, mana kewenangannya pusat kan gitu. Sehingga tadi kita akan nyambungkan misalkan. Memang perlu tadi duduk bareng kan kalau gitu nih. Nah, antara musrenbangnya, perencanaan program kegiatan, pelaksanaannya pun harus nyambungkan di situ. Nah, ini yang memang kadang-kadang ketika diskusi awal clear, implementasi yang tidak berjalan kan gitu ya. Nah, ini perlu ada yang memantau Pak. Betul, karena tadi contoh akhirnya kan terjadi desanya udah bagus, jalannya bagus, kabupaten penyambungnya malah nggak ada, jadi jelek kan gitu. Itu kita temukan juga beberapa hal. Nah itu Pak, saya setuju itu kalau itu. Nanti kita dorong juga tingkat pimpinan biar kita betul-betul kan secara kewenangan udah terlihat kewenangannya mana pusat, mana provinsi, mana kabupaten, clear sebetulnya. Jangan tadi kata izin Pak Ari sampaikan, loh ini kok yang kecil diambil juga di pusat gitu. Iya Pak, jangan dikira daerah nggak mampu terus diambil. Mestinya daerah diberdayakan terus. Ada yang kurang Pak misalkan ya diberdayakan terus. Betul Pak, setuju Pak kalau itu Pak itu. Siap kita diskusikan Pak itu, dorong ya. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak Arif dan Pak Wasda. Izin Bapak Ibu, ada yang bertanya lagi mau dapat prize hand? Atau seperti saya bacakan di chat, ada dari Bu Arif Puspita bertanya kepada Pak Alfian, mohon sharingnya Bapak, di tempat Bapak untuk PPK dalam 1 tahun anggaran itu mengelola berapa paket pekerjaan konstruksi? Pak Alfian. Ya, kebetulan kami ini cukup banyak bidang ya. Tadi saya sudah sebutkan ada bidang Bina Marga, Cipta Karya, SDA, Tata Ruang, Pemukiman, terus ada perhubungan malah cukup banyak. Jadi kita banyak urusan yang kita urusin. Nah, rata-rata kebetulan kami tidak ada PPK ya. Kami adalah semua kepala bidang adalah kuasa pengguna anggaran. Yang dimana kuasa pengguna anggaran dia juga ada pejabat penandatangan kontrak atau pejabat penandatangan kontrak atau PPK. Tergantung. Kalau di Bina Marga itu anggarannya itu cukup besar. Itu rata-rata 30 paket per tahun. 30 paket per tahun. Tender ya, belum yang PL-nya. Kalau Cipta Karya itu rata-rata 10 sampai 15 dan SDA itu rata-rata dia bermain 15 paket tender. Dan sumber anggarannya itu kan macam-macam. Ada namanya dari DAK, ada APBD, ada juga kita kebetulan juga ada namanya dana bagi hasil DBH. Ya.
Jadi nggak usah dibikin aja istri dari kita. ST yang mana? Ya. Juga baru mereka baru nanti. Ya, kira-kira gitu Bu Diana. Jadi KPA itu mengendalikan beberapa paket kegiatan tiap tahun rata-rata. Jadi kalau di unit organisasi kami itu pagu anggarannya itu rata-rata bermain di kurang lebih 300 M per tahun untuk dari beberapa bidang urusan yang saya sebutkan tadi. Demikian Bu Diana. Iya, terima kasih Pak yang tadi disampaikan oleh Pak Wasja ya, kalau memang di Pemda itu nggak ada PPK ya Pak ya, adanya PPK Pak ya. Tidak ada. Iya, KPA begitu Pak ya, sama PPK. Ya izin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi, raise hand. Ambil saya bacakan di kolom chat pertanyaannya terkait misalnya. Ada di Pak David, baik. Pak Surya Miharja dulu ya Pak David. Izin Pak Surya Miharja dapat disampaikan pertanyaannya. Dari mana Pak? Biro PBJ Papua Barat. Maaf Pak. Dari Biro PBJ Papua Barat ini. Papua Barat, baik. Baik, jadi saya kameranya juga agak susah dihidupin. Iya, baik. Gini, terkait dengan pekerjaan yang melewati anggaran ya. Oke lah, setelah pekerjaan fisik udah selesai di Desember. Tapi kan Pak ada yang namanya pengawasan. Pengawasan itu melakukan pekerjaan di masa pemeliharaan yang melampaui tahun anggaran. Nah, dalam Permen PU 22/2018 ya untuk bangunan gedung negara kan ada ditahan 10% ya untuk biaya pengawasan. Nanti akan dibayarkan setelah serah terima kedua. Nah, untuk hal-hal seperti ini misalnya, apakah setelah pengawasan hanya 6 bulan sehingga dia akan berakhir di bulan Juni. Nah, apakah untuk yang seperti ini kita boleh membayarkan 100%, kemudian dia menyerahkan jaminan ya, walaupun kan tidak ada ketentuan penyerahan jaminan, atau ya tetap dia tidak dibayarkan 10%-nya baru kita anggarkan nanti di anggaran perubahan atau pergeseran, Pak. Itu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Surya Miharja dari Papua Barat Pak ya. Ya, izin mungkin Pak Wasja dapat menjawab terkait tadi masa pemeliharaannya 10% itu apakah bisa dibayarkan atau bagaimana Pak? Ya, makasih Bu. Jadi Pak Surya, kami di PU mengambil kebijakan. Yang pertama adalah khusus pekerjaan pengawasan, itu kan ruang lingkupnya sampai dengan FAO ya, final handover ya gitu. Dan rata-rata pengawasan kami itu minimal 6 bulan. Pengawasan kami itu minimal 6 bulan. Kami jarang di bawah 6 bulan. Semua jenis pekerjaan. Saya sudah bilang sama teman-teman, makin panjang pemeliharaan makin bagus. Jadi yang pekerjaan sederhana saya kasih 6 bulan, pekerjaan yang tidak sederhana saya malah kasih 1 tahun. Nah sekarang tugas pengawas itu kan ada namanya pengawasan berkala sampai FAO. Khusus konsultan pengawas kami buatkan semacam kontrak terpisah. Karena anggaran APBD itu unik. Kenapa unik? Ya beda kalau APBN, unik. Jadi kami pekerjaan fisik di akhir tahun tuntas. Setelah pengawasan kami buatkan kontrak terpisah. Kami buatkan lagi kontrak terpisah PL pada pengawasan tersebut untuk melakukan pengawasan berkala. Berapa nilainya? Nah, itu kita lihat dari ketentuan. Ada ketentuan dari misalnya kalau pengawasan berkala itu 10-15% lah pengawasan berkala untuk konsultan. Jadi 10-15% dari nilai pagunya. Ada tata cara penilaiannya kalau Pak Surya. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi kami tetap menganut kota tahu tunggal. Tapi ruang lingkupnya sampai di akhir tahun, nanti tahun berikutnya baru kita anggarkan kembali untuk konsultan pengawas. Demikian Pak Surya. Oke, berarti uangnya di tahun pertama kita hanya membayarkan 90% ya, 10% ya. Berikutnya
kita anggarkan di tahun anggaran berikutnya ya Pak ya. Iya, betul Pak Surya. Oke. Dan Ya, kami tidak mengambil kebijakan dibayarkan 100, memasukkan jaminan pembayaran ya, kalau menurut saya ya, sebesar 10%. Kami tidak mengambil kebijakan hal itu di tempat kami, Pak. Ya. Demikian Pak Surya. Ya, kalau Pak Wasja mungkin terkait dengan ini kan selalu menjadi masalah ya, terutama untuk pekerjaan konstruksi atau taruhlah sekarang ketika pekerjaan konstruksi terlambat ya cuma berapa hari lah, taruhlah 20 hari atau 30 hari gitu ya. Apakah kita harus menunggu lagi di anggaran perubahan buat dibayarkan atau ada mekanisme tertentu yang dimungkinkan mereka dibayarkan, diselesaikan nanti tinggal dendanya gitu Pak? Oke, kalau menurut saya sih kalau kita merujuk kebijakan Pak ya, tadi kan kontrak misalnya 100 juta ya kan, clear tuh. Berarti 1 tahun ini misalkan 25 Desember, oke lah. Nah, fisiknya di sana, berarti kan 100% kita bayarkan dengan asumsi tadi udah selesai seluruhnya, berita acara sebagai seluruhnya. Namun di dalam kontrak itu kan tadi ada bahasanya tadi ada penyesihan ya. Dikatakan bahwa penyedia akan memberikan melakukan pemeliharaan gitu kan. Masa jaminan pemeliharaan dan sebagainya selama misalkan tadi diaturlah di dalam kontrak itu 3 bulan apa berapa bulan sesuai dengan tadi kesepakatannya di sana. Kembali ke peran fungsi jenis kontraknya juga sebenarnya pekerjaannya ya kan. Misalkan kita asumsikan 3 bulan. Nah, berarti kan pekerjaan itu harus selesai dalam waktu yang ditetapkan, clear. Kita bayarkan 100%, namun si pihak ketiga akan memberikan tadi berupa jaminan pemeliharaannya sebesar yang ditetapkan tadi gitu. Karena kan multiplier efeknya dari yang kontrak tadi. Itulah yang nanti kita akan jadikan sebagai landasan dalam waktu yang ditentukan itu apakah si penyedia tadi menjalankan peran fungsinya tadi kan gitu. Ketika tidak terjadi, nah itu pun harus ada evaluasi juga kan. Oh ya betul enggak? Yang tadinya ada yang bocor dan sebagainya ditindaklanjut tidak gitu. Karena ketika tidak ditindaklanjut, si jaminan itu bisa dieksekusi untuk kita cairkan dan masuk ke negara lagi sebetulnya. Nah itu. Kenapa nanti korelasi ketika kita akan menyampaikan laporan secara utuh akan kelihatan Pak di situ. Nah, karena kan kita satu kesatuan nih. APBD dikatakan 1 Januari sampai 31 Desember. Tutup buku lah di sana. Total kita bayarkan kegiatannya ini jadilah tadi kegiatan yang sudah 100% istilahnya. Namun di sana si bendahara TBUD-nya pun bisa menyimpan tadi yang disampaikan oleh pihak ketiga untuk jaminan pemeliharaannya. Kalau emang itu dipersyaratkan harus ada jaminan pemeliharaannya dan sebagainya. Sehingga nanti pun di sana di dalam laporan keuangan akan disampaikan tuh kriterianya ini kenapa ada besaran uang nanti kan di BUD pun akan disampaikan ada uang kas money sekian, ada yang tidak kas money yang dalam bentuk tadi jaminan sekian nilainya asumsinya untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang masih proses pemeliharaan. Nah ini kalau klasi dari sisi akuntabilitas, sisi pelaporan dan sebagainya itu kita menggunakan pola itu Pak sebetulnya. Itu Pak dari saya, makasih. Ya. Oke, terima kasih Pak. Nah, memang ini kan seringkali menjadi dilema di pemerintah daerah ya. Kalau di APBN mungkin ada RPATA ya. Ini kebetulan kami di provinsi kami juga ada kasus karena pekerjaan belum selesai di akhir tahun anggaran. Penyedia dengan UPG itu membuat mekanisme menjaminkan pekerjaan yang belum selesai dengan jaminan garansi bank gitu ya. Walaupun secara hukum kan memang tidak ada. Hanya mungkin itu seringkali menjadi langkah terakhir lah oleh Pemda supaya uang itu bisa segera terserap gitu Pak ya. Itu yang pertama. Itu aja Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Selamat sore Pak. Izinkan mungkin menambahkan Pak, tadi kan dengan konsep yang kalau tadi kondisinya itu selesai di akhir tahun tapi pemeliharaan yang bergerak Pak ya. Nah tapi kalau tadi pekerjaannya itu belum selesai, nah itu tindak lanjut yang tadi, apakah kita berikan tadi kemampuan menyelesaikan pekerjaannya dan sebagainya. Itu harus betul-betul analisis tadi. Nah, diperlukan nggak tadi jaminan? Itu wajib Pak sebetulnya menurut saya. Karena bisa jadi kan, kita tahu kita berikan kemampuan, mereka tidak melakukan kan gitu. Nah, berarti kan jadi masalah lagi kan itu. Nah, itu harus antisipasi betul. Nah, kalau itu nanti dibuatkan di salah satu berita acaranya, yang tadi memerankan APIP betul-betul di situ Pak. Karena kan memantau tadi, ini kondisi di luar yang regulernya, yang biasa, yang rutinitas ya.
Karena ini sesuatu, ya kita harus berikan lebih sesuatu lagi di situ gitu. Mengantisipasi kondisi-kondisi yang di luar dugaan tadi. Yang sifatnya tadi melebihi yang telah ditetapkan, yang abnormal lah istilah bahasa-bahasa ininya. Itu Pak, makasih Pak. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Alfian dan tadi ditambahkan oleh Pak Wasda juga begitu ya. Izin Pak Surya sudah ya Pak, sudah jelas? Sudah ya, makasih. Ya, Kesempatan buat yang lain, Mbak. Baik. Dipersilakan selanjutnya kepada Pak David. Dari mana Bapak? Halo? Halo Bu, bisa dengar Bu? Ya, halo. Izin Pak, soalnya kecil Pak. Agak Halo? Kecil. Iya, kecil Pak. Sudah, terima kasih Bu. Saya David Yudya Putra Bu dari Biro PBJ Bu. Biro PBJ Sumatera Barat. Sumatera Barat ya. Mungkin saya bicara terkait regulasi aja mungkin Bu, yang terkait dengan kalau pemahaman saya sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 ya 2019 terkait pengelolaan keuangan daerah itu tidak dikenal namanya pejabat pembuat komitmen. Nah mungkin ke Pak Wasja mungkin kami ingin pencerahan terhadap regulasi tersebut karena di sini di Provinsi Sumatera Barat diarahkan PPK itu makan dari kami fungsional gitu. Kalau saya sendiri agak kurang tepat menerapkan seperti itu karena sesuai dengan regulasi tadi PP 12 2019 terus ada Permendagri terus kita merujuk ke peraturan Presiden 33 dan 53 itu di daerah tidak dikenal pejabat pembuat komitmen. Nah, oleh karena itu kami mungkin minta pencerahan ke Pak Wasja. Tadi ada statement menyatakan bahwasannya di APBD itu kan KPA yang biasanya melekat sebagai PPK. Nah, mungkin itu mungkin pencerahan lagi terkait hal tersebut. Kemudian ada yang kedua, kalau kita akan merujuk ke peraturan pemerintah terkait pengelolaan keuangan negara itu kan berbeda. Ada yang namanya pengelola keuangan, ada PA, KPA, PPK. Sementara PP 12 tadi PA, KPA, PTK. Kenapa di Kemendagri memunculkan mungkin mohon maaf ya, mungkin PP 12 2019 kami berpikir, saya pribadi berpikir bahwasanya inisiasi PP 12 2019 tentu dari Kemendagri, itu prasangka saya aja Pak, saya tahu. Tapi intinya itu. Nah, kenapa di di PP 12 2019 itu tidak seperti yang di PP tentang pengelolaan keuangan yang menyebutkan bahwasanya PA, KPA, PPK. Mungkin itu pencerahan untuk sementara Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak David dari Sumatera Barat ya. Izin Pak Wasda bisa langsung menyampaikan terkait. Iya. Terima kasih Pak David atas pertanyaannya. Ini kalau orang Pemda harusnya udah paham ya. Nah, kenapa ya? Filosofinya gini Pak David. Kalau di pusat itu kan PA itu kan menteri ya, menteri menterinya itu gitu. Dibentuklah tadi KPA itu kan eselon 1 kalau nggak sekretarisnya. Nah, sehingga di sana kan kemungkinan tadi bekerja juga secara manajerial kan nggak mungkin juga. Akhirnya diberlakukanlah tadi dengan dibentuknya PPK tadi. Yang dulu dengan regulasi pengadaan itu dibentukkan, distrukturkanlah Pak itu. Nah, namun kalau kita bicara dengan keuangan daerah di PP 12 di pasal 10 kan udah jelas tadi secara struktur itu kan bahwa ketika ada pengguna anggaran itu siapa sih gitu. Itu adalah kepala SKPD selaku PA. Jadi semua kepala SKPD itu dikatakan sebagai pengguna anggaran kan gitu. Nah, mereka punya kebijakan, punya kewenangan, tugas dan fungsi RKA, DPA melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanjanya, melaksanakan anggaran SKPD-nya, mengadakan ikatan dan sebagainya. Nah, di sini pun ruang lingkupnya kan berarti kan kalau korelasi dengan pelaksanaan ada UPG, UTWLS-nya Pak ya. Nah, namun di pasal berikutnya di pasal tentang KPA-nya. Nah, di sini kan berarti PA bertanggung jawab tadi pelaksanaannya. Nah, di pasal 11-nya PA dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada unit SKPD selaku KPA. Nah, itu sebetulnya. Nah, dalam hal apa?
ketika ada kegiatan yang rentang kendalinya dengan pertimbangan tadi besaran anggaran, tadi yang ke Pak Alvin di sana dikatakan, oh di PU di Bina Marga itu besar-besar, sehingga perlulah dibentuk tadi KPA sebetulnya. Sehingga KPA ini si A, si B, si C, si D, nah itu silahkan sebetulnya. Itu arahnya sebetulnya. Kalau dulu istilahnya kalau kita zaman dulu tuh ada Pimpro ya Pak ya, Pimpro itu. Sehingga Pimpro itu hanya melaksanakan kegiatan hanya itunya doang kan gitu Pak. Hanya satu kegiatan Pimpro A gitu. Nah karena apa? Si kuasa pengguna anggaran itu diberikan pelimpahan kewenangannya adalah tadi untuk pelaksanaannya juga hanya TU dan LS sebetulnya Pak. Gitu, nggak ada yang lain. UPGU itu juga nggak ada sebetulnya mekanisme pelaksanaannya. Itu sebenarnya kewenangannya Pak. Sehingga tadi PA ketika mereka mengatakan karena ruang lingkupnya besar nih, pertimbangan anggaran kegiatan, lokasi dan rentang kendali, saya bentuk aja PA itu, KPA. Nah, si A si B ditetapkan lah. Nah, makanya nanti diusulkan oleh PA-nya kepada kepala daerahnya, dibentuklah tadi teman-teman yang melakukan tadi. Nah, karena apa? Mereka pun melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran keuangannya hanya khusus untuk kegiatan yang dilimpahkannya itu Pak sebetulnya. Tidak ada yang lain sebetulnya. Nggak ada kegiatan-kegiatan lain yang rutinitasnya bisa masuk ke PA-nya dan sebagainya. Sehingga itu sebetulnya filosofi awalnya itu kenapa gitu Pak. Makanya di kita itu sebenarnya makanya di PP Permendagri 77 2020 mensikapi regulasi Perpres 16 tadi Pak, dalam hal kan kita bahasakan dalam hal PA atau KPS bertindak sebagai pembuat komitmen. Nah, istilahnya dalam perikatan dikatakan sebagai PPK juga istilahnya. Padahal tidak ada keterkaitan, tidak dibentuk PPK pejabat pembuat komitmen itu nggak masalah Pak harusnya. Karena sesuai dengan regulasi PP 12 itu, ya itu clear. Nah ini pun sebenarnya kemarin kita ketika bahas revisi 16 Pak, dengan Pak Amin dari LKPP dan teman-teman dan Kemenkyu, kita diskusi ini juga. Kalau saya sih ya kembali ke rohnya ini bahwa tidak ada mengenai PPK. PPK di Kementerian pejabat penatausahaan keuangan istilahnya kan di situ. Nah itu Pak mungkin dari saya. Makasih. Siapa? Makasih Pak atas pencerahannya. Saya secara pribadi saya setuju dan itu yang saya kemukakan di di KPPJ, cuman mungkin pandangan pimpinan berbeda ya. Ya. Terima kasih Pak pencerahannya Pak, sudah clear itu. Jadi kalau kami berpendapat apalagi Pak diminta dari luar OPD-nya Pak, misalnya saya di KPBJ, di Biro PBJ misalnya disuruh PPK di dinas lain, tentu nggak cocok jadi ya Pak. Nggak nyambung Pak. Nggak nyambung. Nah, jadi saya sudah memberikan pencerahan ya. Juga saya hanya menyampaikan dan saya pada kesempatan ini bertanya untuk memastikan pencerahan saya selama ini Pak. Terima kasih Pak informasinya. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ya, saya harus masuk ke ruangan, harus itu udah dipanggil kayak ini. Mohon maaf nih tidak bisa meneruskan nih. Iya baik Bapak, nggak apa-apa Pak. Pak Alvin saja Pak ya yang lanjut Pak. Pak Alvin mau izin. Izin semuanya Pak Alvin dan semua teman-teman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wasya. Ya, izin Bapak Ibu ada yang bertanya lagi. Kalau tidak, mungkin saya baca di chat dari Pak Fahrul Razi Arifin. Izin Pak Alvin, bagaimana kalau dalam RKAS KPD berjalan sudah disusun sedangkan paketnya belum dianggarkan? Bagaimana solusinya? Alvin, suaranya kecil Pak. Oh, sorry saya. Iya. Oke. Tadi bagaimana kalau dalam RK SKPD berjalan sudah disusun sedangkan paketnya belum dianggarkan? Bagaimana maksudnya? Jadi gini, RK itu baru rencana kegiatan dan anggaran. Jadi namanya juga rencana kan belum pasti ya. Nah nanti pasti setelah dituangkan dalam DPA. DPA. Jadi RK itu rencana, jadi wajar kalau banyak program kegiatan tertuang di RKA, namun karena pertimbangan banyak hal, maka yang diakomodir beberapa poin-poin penting itulah yang masuk dalam DPA. Begitu kira-kira maksud daripada RKA.
Terus dia katakan SKPD berjalan sudah disusun, sedangkan pekerja belum diangkat. Iya, memang betul. Jadi memang betul. Jadi RK itu kan baru rencana. Rencana itu program, kegiatan, terus berapa nilai pagunya, semua di situ. Nah, nanti setelah fix DPA baru kita katakan, oh sudah dianggarkan, sudah diprogramkan. Nah, itu. Jadi kapan DPA-nya itu terbentuk? Ya, itu sejak 1 Januari nah, DPA-nya boleh berlaku efektif. 1 Januari tahun berkenan. Misalnya gini, sekarang kita di posisi bulan November akhir. November akhir, tahapan sekarang adalah tahapan penyusunan RKA. RKA sampai kepada penetapan perda. Ketika penetapan perda, itu sudah menjadi DPA. Nah, nanti disusun tahun ini, berlaku efektifnya, ditandatangannya DPA itu di tahun depan, tertanggal 1 Januari. Kira-kira gitu, Bu. Ya. Ya, baik. Terima kasih, Pak Alfian. Pak Fahrul Razi, jika belum jelas bisa langsung open mic. Jadi, Bapak Ibu ada yang bertanya langsung atau saya bacakan lagi via di chat ya. Ada dari Inyoman Budi Astika. Bagaimana jika ketentuan jaminan pembayaran belum diatur dalam Pergub Pengelolaan Keuangan Daerah dapat diterapkan di kabupaten? Setahu saya jaminan pembayaran untuk APBN. Jaminan pembayaran, Pak Alfian. Ya, tadi sudah disinggung oleh Pak Awas bahwa kita sudah mendengar bahwa pengelolaan keuangan itu tidak dikenal namanya PPK. Ya, dikenal PPK itu ada namanya PPK dikenal bocor. Iya, Pak. Kedengaran ya? Ya. Jadi di APBD itu ada PPK, tapi bukan pejabat pembuat komitmen. Pejabat penatasan keuangan. Jadi kayak verifikasi. Nah, itu dijabat biasanya di Kasubag Keuangan atau sekretaris. Itu yang disebut PPK. Nah, harapan saya adalah, ini harapan ya, karena saya ini adalah pelaku di lapangan. Tadi di slide saya mengatakan, kurangnya kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas. Dapat dibayangkan seorang kabid, ya, selain mengurusin program kegiatan sebagai tusinya, terus juga ditambah kegiatan sebagai pengelola barang dan jasa, berkontrak, dan itu ya, kendala kita. Kendala kita adalah di situ. Jadi rata-rata kalau namanya pengelola barang dan jasa itu butuh namanya kompetensi minimal ya minimal punya pengetahuan lah. Tapi rata-rata di daerah kami ya, kami rasakan pokoknya ditempatkan di bidang ex officio KPA. Jadi yang repot yang saya paham tentang pengadaan saya juga bingung juga repot juga akhirnya kan. Ini kalau staf-staf saya tingkat pemahamannya segini, maka pimpinan repot. Tapi kalau staf-stafnya bagus, enak tuh pimpinan. Nah, sekarang pola saya adalah bagaimana mengisi mereka tentang tata cara pengadaannya, belanja pengadaannya, terus belajar bagaimana mengendalikan kontrak, dan seterusnya. Nah, itulah tantangan. Saya bayangkan OPD yang lain gitu loh. Nah, harapan saya adalah, boleh nggak di dalam mashab APBD dibuka ada namanya PPK, Pejabat Pembuat Komitmen, sehingga mereka juga mereka bisa fokus dengan tingkat keahlian masing-masing. Nah, itu kendala kita, Bu Diana. Jadi sementara saya menggunakan mashab aja, berarti siapapun dia kepala bidang, dia adalah KPA. Dan dibantu oleh PPTK, satu tingkat di bawahnya. Jadi dulu namanya ada kepala seksi, kan sekarang namanya koordinator ya. Seksi fungsional koordinator ya, itu dia PPTK-nya. Membantu tugas-tugas KPA, kepala bidang, dan PPK. Demikian Bu Diana. Ya, terima kasih Pak Alfian. Ini juga dicek banyak ya terkait PPK. Katanya perlu keseragaman konsolidasi terkait PPK ya, terutama di APBD. Nanti saya sampaikan ke pimpinan Pak. Kemudian
Ada yang bertanya tadi sudah disampaikan juga Januari Pak, tapi ada yang bertanya lebih detail Pak. Bapak mohon petunjuk dari Pak Ari untuk pekerjaan yang pradipa itu tanggal kontraknya apakah tetap pada awal tahun berikutnya di tanggal 2 Januari atau sesuai saat DPK di dokumen misalnya tanggal 26 Januari. Mohon info, terima kasih. Ya, agak mendengung kedengaran. Iya Pak, dari Pak Ari bertanya untuk pekerjaan yang pradipa itu tanggal kontraknya apakah tetap pada di awal tahun berikutnya di tanggal 2 Januari atau sesuai saat DPA di dokumentasi misalnya di tanggal 26 Januari. Mohon infonya, terima kasih. Pradipa ya. Proses tender pradipa. Jadi gini, tender pradipa itu silakan berproses pemilihannya. Proses pemilihannya apakah itu tender, apakah itu seleksi, silakan. Jadi kapan dilakukan? Yaitu tahun berkenan. Tahun berkenan, tahun berjalan. Selanjutnya, setelah pemenang sudah didapat atau calon pemenang sudah didapat, maka kata Perpres aturan dilarang berkontrak. Jangan dulu berkontrak. Kenapa dilarang berkontrak? Karena anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia. Artinya bahwa DPA-nya belum turun. Nah, ketika turun, ternyata anggarannya kurang tersedia. Jangan berkontrak dulu. Jadi anggaran tidak tersedia atau tidak cukup tersedia. Jangan berkontrak dulu. Jadi tapi proses pemilihannya silakan dilakukan. Namun pada saatnya nanti tidak boleh berkontrak sebelum anggaran belum turun. Kira-kira begitu pemahaman saya, Bu. Iya baik Pak, sebenarnya ini bukan untuk temanya beda Pak ya, bukan pradipa ya Pak. Tapi ada yang bertanya. Iya baik. Izin Pak David, ada pertanyaan kembali Pak ke Pak Alfi. Izin bertanya lagi Pak. Terkait kuasa pengguna anggaran Pak, apakah ada ketentuan bahwasanya untuk menjadi KPA itu harus terbatas pada pengelolaan anggarannya sekian misalnya Pak? Karena di Sumbar kita tidak semua kabit itu jadi KPA Pak. Jadi ada kebijakan kadang KPA itu sekretaris, PPTK-nya kabit. Apakah memang ada regulasi yang menentukan bahwasanya membatasi anggaran terkait KPA atau dibolehkan KPA itu setiap eselon 3 Pak? Terima kasih. Ya. Tidak serta-merta Pak David bahwa kepala bidang itu otomatis atau eselon 3 itu, eselon 3 kalau di universitas ya, baik sekretaris, kepala bidang atau kabak, tidak otomatis dia adalah KPA. Kapan nanti KPA diberlakukan? Diatur di dalam peraturan kepala daerah. Peraturan kepala daerah. Nanti di dalam peraturan kepala daerah mengatakan misalnya, rentang kendali dimungkinkan KPA, jenjang nilai dimungkinkan KPA, dan jenjang nilainya berapa? Nah, contoh di tempat saya itu pengangkatan KPA minimal jenjang nilai pagu anggaran minimal 25 M. Nah, ketika 25 M, maka kepala bidang tersebut adalah KPA. Itu Pak. Jadi kalau di bawah 25 M, dia bukan KPA, tapi dia adalah PPTK. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. Contoh, sekretaris saya itu adalah eselon 3. Eselon 3 adalah sekretaris. Dia bukan KPA. Dia bukan KPA, tapi dia adalah PPK, Pejabat Penatasan Keuangan. Ya. Nah, nanti dibantu oleh PPTK. Nah, sekarang siapa KPA di anggaran di sekretariat? Tidak ada. Langsung diambil oleh PA. Jadi saya juga ini ada PA merangkap sebagai PPK. Untuk kegiatan-kegiatan operasional rutin. Kenapa? Karena nilainya di bawah 25 M. Kira-kira begitu Pak David. Jadi kita kembali kepada kebijakan daerah masing-masing tentang penetapan pengangkatan KPA, termasuk juga PPTK.
Demikian Pak David. Baik, makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Alfian dan Pak David. Izin mungkin pertanyaan terakhir ya dari Pak Sur. Untuk skala rumah yang masuknya adalah pengadaan dikecualikan, apakah dapat melewati tahun anggaran? Misalnya kita kontrak untuk sewa rumah itu 1 tahun, Juni 2024 sampai dengan 2025 dengan nilai 30 juta. Apakah dapat dibayarkan lunas terlebih dahulu di tahun 2024 atau bagaimana skemanya? Ya, tolong melewati tahun anggaran jangan direncanakan. Karena kita menganut mazhab tahun anggaran tunggal. Jadi pesan saya jangan direncanakan ini barang. Bahwa ini akan menyeberang tahun. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kesempatan itu hanya dalam keadaan darurat. Memang kondisi-kondisi tertentu baru bisa digunakan. Tapi direncanakan itu sangat tidak dibolehkan. Itu sering terjadi. Misalnya ada kegiatan kontrak di APBD perubahan. Bayangkan APBD perubahan di bulan Oktober, November, Desember. Jadi sudah dapat dipastikan bahwa itu tidak akan selesai. Tapi toh dilaksanakan. Nah, maka saya bilang sama staf saya, pokoknya di APBD perubahan ada kegiatan konstruksi fisik, saya nolkan. Jangan diproses. Karena saya sudah dapat pastikan bahwa itu tidak akan selesai. Nah, itulah makna kalimat tidak boleh direncanakan. Tidak boleh direncanakan. Nah, bagaimana kalau kegiatan itu menyeberang tahun? Nah, ada solusinya, Bu. Ada solusinya. Nah, apakah dia nanti skema kontrak multi-years ataukah kita menggunakan kontrak ada namanya inovasi pengadaan, kontrak multi-year atau kontrak bersyarat, macam-macam. Ada juga namanya kontrak payung, tergantung. Tapi paling tidak kalau dia pekerjaan konstruksi dan dia melewati tahun anggaran direncanakan, itu sangat tidak dianjurkan dan sangat tidak direkomendasikan. Demikian Bu Diana. Baik, terima kasih Pak Alfian. Catatan buat kita bersama ya, bahwa jangan pernah merencanakan ya Pak ya, untuk pekerjaan melewati tahun anggaran. Ya. Yang dalam keadaan darurat dan pastikan dananya tersedia ya Pak Alfian ya. Iya. Iya, kalau dananya tersedia ya nggak bisa. Baik, Bapak Ibu, ada lagi terakhir mungkin raise hand. Jika tidak ada yang raise hand, mungkin sudah jelas ya penjabaran dari Pak Alfian dan dari juga Pak Wasya keluar. Izin Bapak Ibu untuk absensi sudah dibuka di kolom chat di link di pentas pengadaan. Mohon dapat mengisi lembar feedback terlebih dahulu. Nanti di dalamnya ada link untuk absen untuk sertifikat digital begitu ya. Dan untuk yang belum ada sertifikatnya, pastikan Bapak Ibu kemarin dalam menghadiri acara pentas pengadaan memang telah mengisi lembar daftar hadir sertifikat begitu ya. Karena kadang-kala mungkin kelupaan begitu ya Bapak Ibu, dan mohon ditunggu juga untuk kami dapat memproses sertifikat tersebut. Iya, karena sudah tadi dimulai lebih cepat ya Pak Alfian, mohon izin kami undur diri. Saya share lagi sekali lagi untuk absensinya ya, link absensinya. Ya, ada di kolom chat Bapak Ibu dapat mengisi. Mohon maaf apabila dalam penyampaian kami ada kekurangan atau ada kesalahan. Sebelum ditutup, saya ada pantun sedikit terlebih dahulu. Hari Kamis ada pentas, temanya tentang pekerjaan melampaui tahun anggaran. Bapak Ibu peserta pentas, mari beri aplaus kepada Pak Wasja dan Pak Alfian. Terima kasih Pak Alfian. Terima kasih Bapak narasumber. Teman-teman. Saya Pak Alfian sama Manjas. Izin. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live meeting.